Shalom Sobat Runa, tetap semangat ya hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Deno dan Bunda Sri. Nah sebelum itu, mari kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa atas setiap kasih karunia-Mu kepada kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Deno dan Bunda Sri. Kiranya apa yang kami dengarkan, kami bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, haleluya, amin. Shalom Sobat Runa, ketemu lagi di hari Minggu ini. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai 16. Kalian bacakan ya, kalian perhatikan baik-baik. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar dan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh-musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita dengarkan penjelasannya bersama Bunda Sri ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama Bunda Sri. Kira-kira firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang apa Bunda? Kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan Yesus walaupun pada saat kondisi yang seperti ini Kak. Iya ya, kondisi seperti ini membuat orang kadang putus asa kali ya, Bun. Putus asa dan dia meninggalkan Tuhan, mungkin karena dia tidak bisa beribadah di gereja, dia bisa kumpul dengan temannya. Maka dari itu dia bisa-bisa ada teruna-teruna yang mengikuti temannya, yaitu ya kalau dia nggak kuat imannya, dia nggak mau setia kepada Tuhan Allah, pasti dia salah pergaulan. Gitu Karena ya. di zamannya sekarang ini teruna-teruni sangat rawan sekali dengan pergaulan mereka. Apalagi sekarang kan zamannya online ya Bun ya, nggak bisa beribadah, nggak bisa ketemu langsung, jadi kan mereka nggak ada alasan aku nggak bisa pergi ke gereja gitu ya, jadi mereka malah lebih bebas ya, bisa-bisa mereka nggak IHMPT ya, jangan-jangan IHMPT online kita mereka nggak lihat juga ya. Bisa juga seperti itu. Dan kita kan juga nggak bisa tahu mereka apakah mereka menghidupkan online-nya, apakah mereka beribadah di rumah, kita tidak tahu itu. Atau justru handphonenya malah dipakai main game ya Bun ya. Bisa juga seperti itu. Iya. Jadi firman Tuhan pada saat ini yang sudah Kak Deno baca tadi, yaitu
menceritakan tentang bangsa Israel. Ya, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Iya. yaitu yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yaitu Yosua. Ya, Yosua sudah tua dan Yosua sebelum Yosua mati dia membagi tanah Kanaan itu kan, mengumpulkan ke-12 suku Israel dan membagi tanah Kanaan itu dan melepas mereka untuk pergi ke warisannya masing-masing. Oh gitu ya, pulang ke Jatahnya nenek moyangnya masing-masing. gitu ya. Iya, ke nenek moyangnya ya. Nah, setelah Yosua melepas bangsa Israel, Yosua mati. Nah, setelah Yosua mati, kepemimpinan itu digantikan oleh seorang hakim. Ya, seorang hakim ya. Jadi seorang hakim ini selain dia memimpin bangsa Israel, dia juga memimpin dalam peperangan. Ya. Nah, pada saat kepemimpinan hakim-hakim ini, bangsa Israel jatuh bangun, adik-adik. Jatuh bangunnya bagaimana? Ya, hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel ini membawa mereka bertobat, ya, karena bangsa Israel ini setelah perang menang, mereka lupa sama Tuhan Allah mereka. Gitu ya, lupa siapa yang membuat mereka menang ya. Iya, Waduh. siapa yang membuat mereka menang ya. Dia lupa dengan itu. Maka dari itu dia mengikuti arus, mengikuti pergaulan ya. Mereka menyembah Baal ya. Menyembah berhala ya. Baal, Asitoret, dewa-dewi. Nah, disitulah Tuhan Allah sedih melihat umatnya seperti itu. Ya, Tuhan Allah sedih melihat umat itu. Sampai pergantian hakim-hakim ini ada 14 hakim-hakim, Kak. Wow. Bangsa Israel jatuh bangun. Ya, bangsa Israel jatuh bangun. Kita belajar 14 banget ya hakim-hakim, dari bangsa bayangin Israel. Ya, dari hakim yang satunya mati, mulai lagi mereka Tuhan Allah mengangkat hakim yang kedua. Hakim yang kedua membuat mereka bertobat. Nah, setelah mereka perang dengan melawan bangsa lain, mereka menang, lupa dengan Yang Maha Kuasa, lupa dengan Tuhan Allah mereka. Mereka lagi menyembah Baal lagi menyembah dewa-dewi lagi. Maka dari itu Tuhan Allah membiarkan mereka untuk kalah perang. Oh ya, mungkin perang. ya. Dan Soalnya kalau menang lupa, jadi dibuat kalah aja ya. Dibuat kalah. Dan disitulah mereka pada saat hakim ke-14 ini ya, mereka berteriak kepada Tuhan. Ya, karena sudah 14 hakim kan, mereka udah capek mungkin ya. Iya. Nah, jatuh bangun, bertobat, jatuh bangun, begitu terus. Mungkin kalau orang Bali bilang bengkung kan. Bengkung ya, susah dikasih tahu. Iya. Maka dari itu yang terakhir ini, hakim yang ke-14 ini, mereka menangis pada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, dia minta pertolongan kepada Tuhan Allah yang hidup. Nah, disitulah Tuhan Allah menolong mereka. Karena kasih setianya kepada umat manusia. Ya. Nah, pada zaman yang sekarang ini kita sebagai teruna-teruni yang baik, kita sebagai teruna-teruni pada zaman masa kini, kita jangan seperti bangsa Israel ya. Kita nggak boleh seperti bangsa Israel yang jatuh bangun sampai 14 kali. Iya. Bayangin banyak juga ya 14 kali. 14 pengganti pemimpin ya. Pemimpin 14. Jadi, Indonesia aja baru berapa presiden, Bun? Iya kan? Iya. Ini Itu sudah Kakak. 14 Nah, kali ya. Kita sebagai teruna-teruni masa kini, kita harus setia dan taat kepada Tuhan Allah. Apapun yang Walaupun terjadi ya. dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID Oke. 19 ini, kita nggak bisa ibadah di gereja, kita nggak bisa berkumpul dengan teman-teman. Kita harus setia, kita nggak boleh menipu diri sendiri ya. Ya, kalau ketemu kakak layan ditanya sudah ibadah, sudah Kak, padahal HP-nya pakai main Game. Iya. Nah, di situ Yang kita cewek-cewek nonton Korea. Iya, kita boleh berbohong dengan kakak layan, tapi nggak bisa berbohong dengan Tuhan Allah, karena Tuhan Allah Maha Tahu, ya, Tuhan Allah Maha Kuasa. Nah, disitulah kesetiaan kita itu. Di dalam pandemi ini kita bersyukur juga, kita mengucap syukur. Karena kenapa kita mengucap syukur? Karena kita pada sampai detik ini kita masih ada, kita masih dikasih nafas baru ya. Kehidupan. Betul. Tidak seperti mereka. Ya, kita juga bersyukur kita nggak sampai kena COVID. Bukan, tapi jangan sombong ya. Iya. Ya, tapi kita nggak kena COVID, tapi kita nggak boleh sombong, Kak. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh sombong. Kita harus berdoa juga buat saudara-saudara kita
yang kena COVID. Iya. Ya, disinilah kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Mungkin Iya. Kak. Iya. Jadi bisa saya simpulkan mungkin ya Bun ya, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini tuh mengajarkan kita banyak hal tentang bangsa Israel. Kita tahu sendiri bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk lah ya. Tegar tengkuk itu artinya itu tadi bengkung gitu ya, nggak bisa dikasih tahu. Jadi bangsa Israel ini memang bangsa yang apa ya? Dia itu umat pilihan, tapi dia itu juga suka nggodain Tuhan gitu ya. Jadi sudah dikasih enak, tiba-tiba lupa sama Tuhannya gitu ya. Kayak tadi itu menang, tiba-tiba lupa siapa yang kasih dia menang, akhirnya pindah lagi menyembah berhala, Tuhan lagi kasih kalah, baru mereka ingat Tuhan. Tuhan tolong aku dong supaya bisa menang ya, luar biasa sekali. Nah adik-adik dari bangsa Israel ini kita mau belajar apa sih? Satu, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun ya sekarang ini kita dalam masa pandemi, orang mungkin sudah mulai putus asa, tapi kita tidak boleh putus asa, tetap mengucap syukur dalam segala hal seperti tadi yang Bunda Sri bilang ya. Kita mengucap syukur karena apa? Masih bisa bangun dan diberi nafas baru, ya kan? Mengucap syukur, kemudian hidup dalam ketaatan dan setia, ya kan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Benar nggak Bun? Amin. Iya, Masih makanya diberi makan secukupnya. iya, makanya kita harus tetap taat dan setia. Kalau tadi Bunda Sri mengingatkan, nah kita kan ibadah online nih, nggak boleh bohong, jujur pada diri sendiri ya. Harus jujur pada diri sendiri, apakah kita sudah beribadah atau belum? Ya, mungkin handphonenya dipakai yang lain-lain, nonton drama Korea mungkin bagi yang cewek, atau main games buat yang cowok gitu ya. Walaupun nanti waktu Kak Deno tanya sudah ibadah belum, bilangnya sudah. Di WA grup itu semuanya pada jawab sudah Kak, sudah Kak. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ingat bahwa Tuhan yang tahu segalanya ya, karena mata Tuhan itu ada di mana-mana gitu katanya ya. Oke, kemudian yang kedua kita mau belajar bahwa dalam kasih Tuhan itu nggak pengen kita hilang arah, Iya. ya kan? Bener nggak? Iya, kayak karena kita kayak umat tadi pilihannya. kayak tadi bangsa Israel tetap diingatkan Iya, ya karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Sekalipun bangsa Israel menyakiti Allah, tapi Tuhan sudah berjanji. Iya. Allah sudah berjanji bahwa Dia akan mengasihi bangsa Israel sampai sepanjang hayat ya. Bahkan sampai sekarang kan terbukti. Iya. Perang pun gak pernah kalah bangsa Iya. Israel gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, kita wajib memelihara persekutuan dengan Tuhan. Itu yang terpenting ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan lagi, dan selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita dan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu Bun? Iya. Kemudian yang terakhir nih, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, berarti kita wajib apa Bun? Mengucap syukur, Mengucap syukur dan saling saling mengasihi. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita wajib mengasihi sesama kita ya. Terutama yang di dalam keluarga dulu, nggak usah jauh-jauh deh. Oke. Sampai di sini dulu ya Bun ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bun? Oh, sudah. Sudah cukup ya. Iya, cukup. Oke adik-adik, kita belajar banyak ya hari ini ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sekalipun kita disebut anak-anak milenial, tapi kita tetap taat dan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bisa kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi.
sekian ibadah kita hari ini. Kiranya apa yang kalian dengarkan nggak hanya kalian dengarkan aja ya, tapi kalian bisa jadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelkat PT minggu depan. Jangan lupa tetap semangat, stay at home, tetap andalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun. God bless you, happy Sunday. thank you